Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Haris Budiman sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan terkait dengan penjelasan materi koordinat perubahan basis mata kuliah aljabar linear. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal 1, yaitu carilah vektor koordinat serta matriks koordinat untuk W relatif terhadap S V1, V2 jika untuk W sama dengan A, B dan V1 1,1 kemudian V2 0,2. Yang pertama, langkah pertama yaitu kita tuliskan rumusnya, yaitu W sama dengan C1 kali V1 plus C2 kali V2. W nya kita ubah menjadi A, B, V1 menjadi 1,1 dan V2 menjadi 0,2. Kemudian C1 kita kalikan 1 dan menjadi C1, C1. Kemudian C2 kita kalikan dengan 0 dan 2 menjadi 0,2 C2. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk persamaan menjadi C1, A. Itu persamaan pertama. Kemudian C1 plus 2C2 sama dengan B menjadi persamaan kedua. Setelah itu kita substitusikan C1 sama dengan A ke dalam persamaan kedua. C1 plus 2C2 sama dengan B. C1 nya kita ubah menjadi A plus 2C2 sama dengan B. 2C2 sama dengan A nya dipindah ruas menjadi B min A. Kemudian C2 sama dengan B min A per 2. Nah, jadi diperoleh C1 sama dengan A dan C2 sama dengan B min A per 2. Oleh karena itu, maka vektor koordinat yaitu VS sama dengan A, B min A per 2. Untuk matriks koordinatnya menjadi A, B min A per 2, yaitu dalam bentuk matriks 2 kali 1. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang nomor 2. Tinjaulah basis S dalam huruf B, carilah vektor koordinatnya dan matriks koordinat terhadap S untuk polinomial P sama dengan A0 tambah A1X plus A2X kuadrat. Kemudian kita membuat kombinasi linear dalam bentuk umum yang diketahui P sama dengan vektornya. Terus kita bisa tuliskan P polinomial A0 plus A1X plus A2X kuadrat sama dengan C1 kali 1 ditambah C2 kali X tambah C3 kali X kuadrat. Nah, ini polinomialnya sama dengan C1 A0, C2 sama dengan A1, C3 sama dengan A2. Kemudian maka kita bisa tuliskan vektor koordinat P dalam basis S sama dengan A0, A1, A2 secara horizontal. Kemudian kita dapat menuliskan matriks koordinat P terhadap basis S. Ini ditulis secara vertikal. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3. Tinjaulah basis B U1, U2 dan B aksen U1 aksen, U2 aksen untuk R2 di mana U1 1,0, U2 0,1, U1 aksen 1,1, U2 aksen 2,1. Tentukan A matriks transisi P dari B ke B aksen, yang B matriks koordinat V pada B jika V 7,2. Lalu jawab yang pertama. Yang A, kita cari U1 nya dulu. U1 sama dengan A dikali U1 aksen ditambah B dikali U2 aksen. U1 nya kan kita udah ada, itu 1, 0 sama dengan A dikali U1 aksennya itu kan 1,1, terus ditambah B dikali 21. Lalu kita gabungkan matriks yang tadi, jadi 1, 2, 1, 1 sama dengan 1, 0. Lalu dengan menggunakan OBE kita nolkan di bawah 1 utama dengan B2 dikurangin B1, menghasilkan 1, 2, 0, min 1, 1, min 1. Lalu agar tidak negatif, maka kita akan kalikan B2 dengan min 1 menjadi 1, 2, 0, 1, 1, 1. Lalu kita nolkan angka 2 ini dengan B1 dikurangin 2B2 menjadi 1, 0, 0, 1 sama dengan min 1, 1. Maka dilihat dari matriks eselon baris tereduksi didapat A sama dengan min 1 dan B sama dengan 1.
Sehingga matriks koordinat U1 pada B aksen itu sama dengan min 1, 1. Lalu kita cari U2-nya. U2 sama dengan C dikali U1 aksen ditambah D dikali U2 aksen. Kan tadi U2-nya sudah ada 01, U1 aksennya juga udah ada 11, jadi 01 sama dengan C dikali 11 ditambah D dikali 21. Lalu digabungin jadi seperti penjelasan sebelumnya, itu berarti nanti jadi 1211 sama dengan 01. Lalu dengan menggunakan OBE kita nolkan di bawah 1 utama dengan rumus B2 dikurangin B1 menghasilkan 12 0 min 1 sama dengan 01. Lalu kita kalikan B2 dengan min 1, jadi 1201 sama dengan 0 min 1. Setelah itu kita nolkan angka 2 dengan B2 dikurangin 2B1 menghasilkan 1001 sama dengan 2 min 1, sehingga didapatkan A sama dengan min 1 dan B sama dengan 1, sehingga matriks koordinat U2 pada B aksen itu sama dengan 2 min 1. Jadi matriks transisi P dari B ke B aksen yaitu P sama dengan min 1, 2, 1, min 2. Lalu kita lanjut ke soal yang B. Matriks koordinat V pada S aksen sama dengan P dikali matriks koordinat V pada S. Kan tadi P-nya udah diketahui, udah dicari juga, udah didapetin. Hasilnya kan P-nya tuh min 1, 2, 1, min 1. Berarti nanti P-nya itu tinggal diganti min 1, 2, 1, min 1 dikali matriks koordinat V-nya itu 7 sama 2. Jadi min 1 dikali 7 ditambah 2 dikali 2, terus bawahnya 1 kali 7 ditambah min 1 kali 2. Silakan min 7 tambah 4, di bawahnya 7 dikurangin 2. Hasil akhirnya itu min 3 sama 5, min 3,5. Itu bisa dibuktiin bahwa V sama dengan min 3 U1 aksen ditambah 5 U2 aksen. Kalau mau dibuktiin lebih lanjut. Selanjutnya masuk ke soal nomor 4. Diketahui basis B sama dengan U1, U2 dan B aksen sama dengan U1 aksen, U2 aksen, di mana U1 sama dengan 1,0, U2 sama dengan 0,1, U1 aksen sama dengan 1,1, U2 aksen sama dengan 2,1. Tentukan B yang merupakan matriks transisi dari basis B aksen ke B. Penyelesaiannya yaitu U1 aksen sama dengan A dikali U1 ditambah B kali 2. U1 aksen sudah diketahui yaitu 1,1, sedangkan A dikali U1 di mana U1 1,0 ditambah B kali U2 di mana U2 itu 0,1. Digabung menjadi 1, 0, 0, 1 sama dengan 1, 1. Karena sudah membentuk 0 di bawah 1 utama, maka diperoleh A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, sehingga matriks koordinat U1 aksen pada B sama dengan 1, 1. Selanjutnya mencari matriks koordinat U2 aksen pada B. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu U2 aksen sama dengan C dikali U1 ditambah D kali U2. U2 aksen tadi sudah diketahui yaitu 2,1 sama dengan C dikali U1 di mana U1 itu 1,0 ditambah D dikali U2 di mana U2 itu 0,1. Digabung menjadi 1, 0, 0,1 sama dengan 2,1. Sudah membentuk 0 di bawah 1 utama, maka diperoleh C sama dengan 2 dan D sama dengan 1, sehingga matriks koordinat U2 aksen pada B sama dengan 2,1. Jadi matriks transisi P dari B aksen ke B adalah 1, 2, 1, 1. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 5, diketahui basis B, U1, U2, dan U3, dan basis B aksen, U aksen 1, U aksen 2, dan U aksen 3 sebagai berikut. Untuk U1 sama dengan 2, 1, 1, U2 terdapat 2, min 1, 1, dan U3 terdapat 1, 2, dan 1. Dan untuk U aksen 1 terdapat 3, 1, min 5,
U aksen 2 terdapat 1, 1, min 3, U aksen 3 terdapat min 1, 0, 2. Yang pertama, kita tentukan matriks dari basis standar ke B. Nah, untuk dari matriks basis standar sendiri itu merupakan matriks identitas, dan kita melakukan metode OBE untuk merubah dari B aksen ke matriks identitas. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama, kita kalikan B1 dengan 1/2, kemudian kita kurangi dari min B1 kurangi B2, dan B3 kurangi B1. Selanjutnya, kita dapat mengurangi dari baris pertama kurangi baris ketiga, dan untuk baris ketiga sendiri dapat kita kalikan 2. Dan selanjutnya kita dapat dari baris ketiga yaitu 0, 0, 1. Terus kemudian kita dapat mengkalikan B2 kali B1, dan selanjutnya B2 kita kalikan dengan min 1/2. Dan kita sudah mendapatkan dari baris kedua yaitu 0, 1, 0. Kemudian untuk B1 kurangi B2. Dan kita mendapatkan matriks transisi dari basis standar ke B aksen yaitu min 1/4, 00, min 2/4, 00, dan 1, 0, 2 dari basis standar ke B aksen. Oke, selanjutnya untuk yang B, tentukan koordinat vektor W pada basis B jika koordinat W pada basis standar S adalah WS sama dengan min 5, 8, min 5. Nah, pada kasus ini kita sudah mendapatkan hasil dari matriks transisi dari basis standar ke B aksen. Nah, kita masukkan yaitu 1/4, 00, min 2/4, 00, 1, 02. Dan untuk WS-nya sendiri yaitu min 5, 8, dan min 5. Nah, pada kasus ini kita dapat menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, dari metode tersebut kita mendapatkan matriks identitas dari matriks transisi standar ke B aksen, dan kita dapatkan hasil dari koordinat vektor W pada basis B adalah min 5, min 1, dan 5.